Orang Kristen membiarkan rumah ibadahnya atau gerejanya dipakai oleh umat Islam untuk beribadah. Salam, jumpa lagi bersama saya dalam Kristen Menjawab. Dan untuk perkembangan channel ini jangan lupa tekan subscribe, komen, like, dan share. Dan jangan lupa kita share kepada orang-orang terdekat kita. Mari kita tonton dulu tayangan video berikut ini. Darurat banjir yang terjadi di Kudus, Jawa Tengah menyimpan cerita indah tentang soal toleransi antar umat beragama. Ya, ratusan korban banjir yang mayoritas beragama Islam dipersilakan mengungsi hingga diperbolehkan menjalankan sholat di gereja. Ratusan orang yang terdampak banjir di Kudus, Jawa Tengah membuat warga terpaksa mengungsi. Salah satu lokasi yang dijadikan tempat pengungsian adalah Aula Gereja Kristen Muria Indonesia atau GKMI Tanjung Karang. Perbedaan agama tidak menghalangi pengurus gereja untuk membantu para pengungsi yang mayoritas beragama Islam. Makan dan minum 3 kali sehari disediakan oleh pihak gereja. Para pengungsi merasa terbantu, bahkan diberi kebebasan untuk melaksanakan salat di dalam gereja. Karena jika harus ke musola atau masjid, warga harus menerobos banjir di tengah permukiman. Nyaman, semuanya serba nyaman. Makanan, tempat tidur, semua dilayani dengan baik, Mas. Kalau ibadah sendiri bagaimana? Bukan di gereja ya? Gimana ibadahnya bagaimana? Ya, kalau ibadah ya terserah yang muslim mau sholat di sini tidak apa-apa. Dominasi kita teman saudara-saudara kita muslim, yang Kristen hanya 10% paling. Mereka umat muslim yang beribadah bagaimana, Pak? Kita sangat terbuka, tempat kita boleh dipakai untuk beribadah, mereka dengan leluasa, bahkan tadi sore itu mereka bisa bersolat berjamaah bersama-sama dengan teman-temannya yang lain secara bersamaan. Hingga saat ini tercatat ada 136 jiwa yang mengungsi di Gereja Kristen Muria Indonesia Tanjung Karang Kudus. Mereka telah menempati aula gereja itu sejak 31 Desember lalu. Arif Nur melaporkan dari Kudus, Jawa Tengah. Memang agama Kristen itu adalah agama yang menekankan kasih. Karena memang Yesus Kristus ketika dia datang ke dunia ini, inti dari ajarannya itu adalah menekankan kasih. Bahkan puncak dari keimanan seseorang kepada Yesus Kristus itu adalah ketika ia mampu mewujudkan kasih itu kepada semua orang. Bahkan mengasihi musuhnya sendiri. Jadi kalau kita melihat ajaran kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ini, sebenarnya tidak sesuatu yang mengherankan seperti yang kita lihat dalam tayangan video tadi. Bagaimana ketika bencana datang, orang Kristen membiarkan gerejanya sebagai tempat pengungsian. Karena memang apa? Dari sisi kemanusiaan, orang-orang yang mengalami bencana itu mereka wajib ditolong. Walaupun tidak satu agama dengan kita. Lalu kemudian pada saat mereka mengungsi di gereja, mereka kan butuh tempat untuk sembahyang. Di mana mereka akan sembahyang? Lalu mereka akhirnya memakai gereja itu sebagai tempat sembahyang. Jadi di sini kita melihat bagaimana orang Kristen dengan senang hati membiarkan gerejanya dipakai oleh umat muslim untuk beribadah. Dan itu adalah merupakan sesuatu yang tidak mengherankan. Karena memang ajaran Kristen seperti itu. Tuhan itu, Allah kami itu hadir di mana saja. Jadi ketika gereja kita dipakai oleh umat lain sekalipun untuk beribadah, itu tidak akan mengurangi atau tidak akan membuat Allah itu akan menjadi undur dari rumah Tuhan atau dari gereja itu. Tidak. Karena Tuhan itu bisa hadir di mana saja. Termasuk dia bisa hadir di gereja atau di tempat lain sekalipun. Walaupun kami tahu terkadang gitu ya, kami orang Kristen ini untuk mendapatkan hak beribadah aja terkadang itu kita masih harus berjuangnya. Tapi di tengah-tengah situasi seperti itu, kami itu percaya bahwa kalaupun
kita punya gereja, tempat kita ibadah, tempat di mana Tuhan Yesus hadir. Nanti bahkan selamanya Yesus ada di sana. Ketika itu dipakai oleh umat lain untuk beribadah, gak masalah. Yesusnya juga gak akan lari kok. Iman kami juga gak akan terganggu kok. Karena kami tahu puncak dari keimanan kami adalah membiarkan orang lain atau membahagiakan orang lain. Sekalipun orang itu bukan orang yang mengasihi kami. Salam kekristenan, Tuhan Yesus memberkati.